Welcome back to Musir Bagio Review. Musir Bagio motor. Nah, untuk kali ini gua review Forza Max-nya agak berbeda nih, guys. Dia punya 3 roda. Banyaklah perubahan-perubahannya yang dilakuin ya kan. Dan untuk mereviewnya langsung kita panggil aja deh ya. Ya, geng. Sekarang kita udah sama Pak Eko ya. Halo, Pak. Halo, Mas. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa, Ya. Pak? Puasa dong. Alhamdulillah sama, Pak. Baik, ya. Ya. Oke, Pak, Mas. saya boleh ya, Pak, review-review? Oh, boleh, silakan dengan senang hati. Tanya-tanya modifikasi Bapak nih. Soalnya kan pas saya lihat kan mata saya langsung tertuju ke motornya Pak Eko nih, ya kan? Ya, pasti. Banyak orang yang seperti itu sih. Ya, gitu kan. Nah, saya juga penasaran nih, Pak. Cara makainya gimana, susah atau enggak? Oh, kayak baik. gitu kan. Oke. Nah, kita mulai review dari airbrushnya aja nih, Pak ya. Ya. Dulu ya. Tanya tema airbrush, Pak. Tema airbrush. Kenapa Black Mamba nih, Pak? Black Mamba, kebetulan saya kan penggemar sebetulnya saya itu kan penggemar untuk kayak booster ya di kepolisian ya. Jadi saya senang sekali membantu teman-teman rekan-rekan kepolisian, dan saya pengen motor saya itu seperti kayak booster. Jadi temanya itu tema ular yang mematok, yang ini ular yang paling Mematikan. Yang paling mematikan di dunia adalah Black Mamba, bukan benar, Pak. Cobra. Nah, Oh, seperti gitu. itu. Makanya Bapak terapkan ke motor Bapak. Ya. Oke. Baik. Nah, untuk airbrush ini habis berdana berapa nih, Pak? Baik, Mas. Jadi untuk estimasi airbrush, kebetulan saya percayakan pada Jalongtin. Dan untuk bodi halus saya ini sekitar 4 juta. Terus bodi 4 juta, kasar ya. bodi kasar ini yang karbon blok yang agak redup ya, itu sekitar 3 ya. Terus yang untuk velg itu satu jutaan. 3. Oke, gengs. Jadi untuk airbrush body halus itu 4 ya, Pak ya, Ya, tadi ya. 4 4-an. Ini juga body kasarnya full karbon LTP, itu di 3-an ya, di smoke ya. Ya, terus sama velgnya 1 juta ya. 1 juta. Ya. Jadi ya 8 juta lah ya, Pak ya. Estimasi kita ya, Pak. Estimasi sekitar itu Oke. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, geng. Ya, lanjut ke sesi pengereman nih, Pak. Baik, Handle rem, master rem, Bapak pakai apa nih, Pak? master RPD ya? rem saya mempergunakan RPD. Kebetulan kami untuk aksesoris kami belanja di Bagio Bagi Aksesoris aksesoris ya. di Brembo Big, yang karena bawaannya RPD itu kecil saya ganti Brembo Big. Terus untuk spion saya pergunakan juga RPD sekitar 300 ribuan. Jadi Nah, oke, Pak. 1,3. Untuk pengeremannya RPD, Wah, pengeremannya beli di angka jangan berapa, Pak? jangan ditanya. Pengeremannya ringan. Nah, terus pengeremannya yang pakem ya kalau RPD itu, karena dia nggak terlalu keras dan dia membal. Ya. Mantap. Beli di angka berapa, Pak, kemarin, Pak? Jadi sekitar 1,3. 1,3 ya. 1,3. Belum berikut tabung minyak remnya ya. Tabung minyak rem berapa, Pak? Sekitar 50-an lah ya. 50 ya. 50. Spion? Spionnya 300.000 300. RPD. RPD. Ya. Oke. Untuk gas spontan nih pakai TDR nih, Pak ya. Semuanya pakai TDR, dan kebetulan motor ini juga saya sudah bore up 183 cc. Oh, jadi 183 cc. Karena ya saya bersama teman-teman sering juga touring, makanya supaya tidak membebani motor ini, makanya saya bore up motor ini. Biar enteng ya, Pak, kalau betul ditanjakan. sekali, gitu kan. ya. Jadi kita nggak ketinggalan. Nah, itulah. Nah,
Untuk TDR ini Pak, gas spontan, beli di angka berapa Pak? Gas spontan sekitar 1,5 ya. 1,5 ya. Oke. Ini juga saklar original ya. Orinya. Originalnya. Hand grip pakai RCB. Nah ini ada hand guard nih Pak. Ya, Pakai itu hand guard. sama handguardnya juga di tempat bagio aksesoris. Oke. Beli di angka berapa Pak? Dari sekitar 500-an ya. 500 ya. Lupa ingat. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian depan nih Pak. Yang Oke. tadi awal saya lihat langsung mata saya tertuju di sana nih Pak. Boleh ya Pak ya? Baik, silakan. Nah, saya mau tanya nih Pak. Pokdar Kelapa Gading. Ini Bapak penjagaan di Kelapa Gading atau gimana Pak? Oh ya, kebetulan saya kan seperti yang pada saya pertama kali jelaskan kenapa saya ngambil airbrush temanya booster ya, seperti apa itu namanya Black Mamba, karena saya kebetulan juga bermitra dengan Polri. Artinya bermitra itu kita membantu kepolisian untuk pengamanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelapa Gading. Kebetulan saya tinggal di Kelapa Gading, makanya saya bermitra dengan polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitar Kelapa Gading. Ini sama Polsek Kelapa Ya. Gading. Oke. Makanya saya menggunakan tameng. Tameng ini juga airbrush ini. Saya Ya, percayakan custom juga ya, Pak ya? custom di Custom. Jarong Pin. Ini jangan dikira ini cutting stiker, bukan. Bukan ya, ini airbrush Adalah asli. airbrush asli dari Jarong Ya. Pin. Ini gengs, nggak bisa dikelit ya gengs ya. Tuh, airbrush. Nah, untuk lampu masih standar ya Pak ya? Lampu sen masih standar. Nah, ini nih Pak, untuk roda duanya nih Pak. Saya Nah. mau tanya yang di depan dulu nih Pak. Ya. Ini Ya. namanya apa, gunanya apa, Bapak beli di angka berapa nih Pak? Ini apa namanya? Bumper ya. Kalau di mobil itu bumper. Ya. Kalau di motor ini ya sama bumper. Jadi fungsinya adalah karena saya sering apa namanya, kalau di jalan tuh biasa untuk wilayah Jakarta, area Jakarta kan sering ini ya, sering crash. Makanya untuk mengantisipasi supaya bumper Nggak lecet ya, ini Pak? nggak pecah, Ah. saya lindungi dengan ini, jadi aman. Nah, untuk Untuk tameng ini pakai apa Pak? tamengnya ini pakai Miyuji, punya pakai Miyuji. Miyuji ya. Jadi motor ini, mungkin rekan-rekan boleh saya jelasin ya Mas Budi ya. Iya Pak. Ini motor boleh, ini sengaja memang saya bikin roda 3 karena kebutuhan saya. Kebetulan saya kan apa namanya difabel. Jadi makanya supaya saya bisa apa namanya mobilitas saya tidak terganggu. Makanya saya motor ini saya modif supaya saya sesuaikan dengan kondisi saya. Dan modif ini saya percayakan di Solo, namanya di Erwin Development. Erwin Development Solo. Jadi motor kirim ke Solo, Oh ya, digarap Erwin Development ya Pak ya. ya. Oke, nah untuk jadi begini nih Pak, dua ban begini tuh Bapak biaya berapa tuh? biaya sekitar 5 tahun yang lalu sekitar 15 juta. 15 juta. Ya, 15 juta sudah terima jadi seperti ini. Belum airbrushnya ya. Belum airbrush Ya. ya. Ini cakram ada banyak nih Pak. Nah, Saya mau tanya nih Pak, kalau yang ini yang di depan memang buat pengereman. betul. Kalau ini kan fungsi standar ya, pengereman. Ban roda. Jadi ini pakai satu master rim di sini. Ya. Tapi untuk dua roda kita split itu kita pisah, jadi supaya bisa terbagi dua. Oke. Tuh. Nah, untuk di dalamnya lagi nih Pak, ada piringan cakram tapi separuh nih Pak. Nah, Ini buat apa nih, Pak? Ini sebetulnya opsional ya. Ini opsional memang buat saya karena kebetulan ini motor ini kan tidak seperti kelihatannya. Motor ini kayaknya seperti kaku, kayak becak gitu. Kalau becak itu kalau jalannya kaku ya. Motor ini sebetulnya bukan kaku. Nah, coba dilihat ya rekan-rekan ya. Motor ini bisa merebah. Oh iya, iya. Ini motor ini bisa kalau di jalan bisa ngerebah. Dan Oh. fungsi Yang- speakernya Hah? juga bisa mengayuh. Oh, jadi kayak motor Ya. biasa ya Pak ya. Dan untuk fungsi itu semuanya, Mas Budi seperti pertanyaan Mas Budi tadi, itu ada di sini. Gimana Pak? Ya, kaliper 2 ini Oh. fungsinya adalah untuk mengunci kemiringan atau tilting lock. Nah, untuk pengunciannya dari sebelah kiri atas
Coba Mas bisa shoot di sini nih. Oke, Jeng, sini ada tuas penguncinya. Tuas pengunci namanya Biar motor tilting lebih lock. fleksibel, bisa ke kanan ke kiri. Kalau posisi bawah ini berarti motor terkunci, artinya motor ini nggak bakalan jatuh. Berarti untuk kaku. jalan lurus nih, Pak. Ya jalan, kalau untuk jalan pelan macet boleh bisa jalan dengan kecepatan yang nggak lebih dari 40 lah ya. Kalau untuk jalan kencang harus dilepas. Kalau motornya udah dilepas ini artinya motor fleksibel. Oke. Ini harus, karena kalau tidak dilepas akan berjalannya akan tidak stabil. Oke, beloknya juga nggak enak ya, Pak? Nggak enak. Kalau kaku ya. Kalau sudah dikunci, sudah dikunci, dia tidak akan jatuh seperti ini. Gitu. Jadi kaki nggak perlu turun. Itulah fungsinya tilting lock ini. Seperti pertanyaan Mas Budi depan itu, kaliper fungsinya untuk apa? Dua ya, ini untuk penguncian. Oke. Begitu Mas. Jadi untuk disc brake yang setengah ini, geng, yang gue bilang tadi itu untuk fleksibilitasnya ya. Ya. Untuk fleksibilitasnya, untuk belok bisa belok ke kanan ke kiri. Betul. Jadi nggak kaku gitu. Ya. Oke. Nah untuk sok depan pakai apa, Pak? Sok depan saya biasa pakai aftermarket. Aftermarket ya, karena motor ini beda dengan motor-motor yang lain. Motor ini cenderung mempergunakan sok aftermarket yang keras karena dia kan bebannya berat ya. Iya. Depan ini bebannya berat, harus mempergunakan sok yang keras. Jadi dia untuk settingan keras itu, tapi bukan berarti motor ini bumpingnya keras. Enggak, nyaman juga, tergantung kualitas dari shock breakernya. Begitu. Ini beli di angka berapa, Pak? Sekitar kalau teman-teman lihat mungkin dikiranya shock breaker yang paling enggak, pada kalau motor ini kita pakai yang shock breaker justru malah dia turun. Jadi motor ini posisi yang betul itu harusnya lurus. Ini kan ada nih. Oh, kalau Nah, ini lurus. Ini berarti shock breakernya berfungsi. Tapi kalau kita pakai shock breaker yang soft, artinya yang kelas-kelas menengah ke atas, soft itu ya, dia malah turun. Kalau turun begini fungsinya, dia akan mentok di bawah. Oh gitu. Ya. Jadi ini sekitar 300-an lah, nggak sampai 500-an ya. Market ya. Oke. Nah, mungkin udah ya bagian depan yang saya tahu. Fog lamp juga ada. Nah, ada brick. Ya. Ini, gengs. Ya. Ada buat bricknya, gengs. Kita tanya buat apa, Pak? Ini saya lihat nih, Pak. Ada radio. Ya. Gunanya untuk apa, Pak? Itu namanya radio komunikasi. Radio komunikasi itu untuk komunikasi dua arah. Ya, fungsinya seperti HP, tapi kalau HP kan harus melalui melalui BTS ya. Ya. Nah, kalau perangkat komunikasi saya ini bukan BTS, jadi point to point itu langsung orang yang mempunyai dengan perangkat yang sama, baik itu HP ataupun RIG, bisa berkomunikasi. Dan kebetulan saya punya beberapa komunitas, salah satunya adalah ini, Orari itu adalah organisasi amatir radio Indonesia. Itu yang menaungi semua komunikasi radio amatir yang bergerak di frekuensi. Nah, oke, Pak. fungsinya adalah kita bisa berkomunikasi dengan sesama teman-teman. Saya pernah dengar, Pak, kalau untuk Orari itu perlu ada lisensinya ya? Pasti, atau ya. ininya? Tapi kalau namanya frekuensi itu harus pakai izin, harus pakai tes. Kalau sudah ada tesnya lolos, juga, Pak? Ada. Kalau udah lolos baru nanti diizinkan untuk mempergunakan perangkat ini. Oke. Ya, karena tidak semua orang tahu fungsi dari perangkat ini dan juga kegunaannya untuk apa. Oke, jadi ini, gengs, kita bisa komunikasi sama orang-orang yang serfrekuensi sama kita ya. Dan untuk dapetin frekuensinya itu perlu ada sertifikat dan tesnya. Ya. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, tes tentang apa, Pak? Tesnya saat yang jelas, karena ini berkaitan dengan komunikasi radio, harus tahu tentang tata cara komunikasi. Tapi basicnya adalah tentang elektronik. Nah, kita harus tahu tentang elektronik, tata cara komunikasi. Tapi basic yang lain adalah tentang peraturan-peraturan undang-undang tentang komunikasi di Indonesia. Nah, untuk pasang perangkat ini, Bapak habis berapa, Pak? Untuk alat komunikasi sendiri itu kan kita bagi menjadi dua ya. Di dalam motor saya ini namanya rek ini kepalanya. Boleh kita buka ya, Pak? Buka ya, ini kepalanya.
kepala rignya ini adalah extra mic. Extra mic itu kita buat bicara, kita bisa mainkan ya, kita mau bekerja di frekuensi mana misalnya. Nah, seperti ini kita bisa berkomunikasi. Ini kebetulan pas ada posko di mana lagi Wira? Nah itu apa tuh Pak? Bilang seperti semula. Nah, ini salah satunya contohnya, ini adalah komunikasi, bantuan komunikasi kepolisian untuk mudik lebaran. Nah, kalau saya bergabung dengan mereka, kita bisa membantu rekan-rekan yang mudik lebaran. Tuh, ini adalah kepala rignya. Untuk tubuhnya ini ada di dalam sini. Oh, oke. Nah, ini ada tubuhnya nih. Ini Tubuh fungsinya. gimana? Ya, ini kepala otaknya yang di sini. Ini kan hanya kepalanya saja. Ya, Ini sama otaknya di sini. Nah, otaknya di sini dan harus mempergunakan Antena. ini untuk memancar. Pemancar. Nah ini untuk berapa kilometer Pak? Nah, kalau jangkauannya tergantung kita mau pakai frekuensi berapa ya. Kita bisa se-Indonesia bisa. Oh, semua Indonesia bisa? Seluruh Indonesia, seluruh dunia pun bisa, tergantung kita mau bekerja bekerja di frekuensi berapa, karena frekuensi itu luas ya, bisa sesama amatir radio, bisa dengan satelit. Nah, kita bisa komunikasi dengan orang-orang di luar sana dengan menggunakan satelit, ataupun kita, kalau kita kebetulan saya bergabung di Polder, kita bisa membantu aparat kepolisian kalau ada gangguan-gangguan 3C, curanmor dan curat, kita bisa komunikasikan. Ada gangguan keamanan di masing-masing wilayah juga kita bisa komunikasikan dengan polisian untuk melaporkan. Nah, itu fungsinya. Kalau misalkan Bapak di wilayah lain itu bisa melaporkan juga? Bisa, karena ke polsek terdekat ya? Ya bisa, karena kita Pokdar itu adalah dengan surat keputusan Kapolri, kita bisa saling support, saling membackup keamanan wilayah masing-masing daerah. Kebetulan wilayah saya di Kelapa Gading, aku juga bisa membantu di Cakung, bisa membantu di Bekasi. Oke. Ya, geng. Terus, geng. Besok kita pasang 2. Nah, lanjut ke bagian bawah nih Pak. Di bagian bawah ini ya, bordes kaki bawah pakai black diamond. Black diamond. Ya. Semuanya untuk tutup tangki, black diamond juga. Tutup kunci black diamond. Cuma saya percayakan di bagian aksesori. Untuk bordes, tutup tangki dan tutup kunci itu beli di angka berapa Pak? Sekitar 350-an ya. Bordes. Kalau bordesnya ya? sekitar berapa ya, lupa, udah lama sih. 400-an ya? 400-an ya. Oke. Joknya ini Bapak udah custom nih? Ya udah custom, udah lama ini, udah 3 tahunan yang lalu. Ini Bapak custom ya, enggak 900-an. 900 ya? 900-an ya. 900.000 geng. 900 ya. Jadi ada punduknya Ini begini. pakai apa? MBTEX. MBTEX ya. Ya, kulit MBTEX. Jadi ada punduk kayak gini. Ya. Jadi lu jalan jauh nggak pegel. Enggak capek ya. Nggak capek. Jadi lu bisa nyender di sini. Nih. Betul. Dan empuk juga sih ya. Ya, betul. Juga. Karena sintetis. Ya, betul. Untuk bagian kanan kita lanjut ya Pak ya. Untuk bagian kanan Bapak cuman karbon WTP aja ya. Semua arem, cover knalpot sama cover radiator. Ya, masih standar. Cuman Bapak karbon Kevlar aja ya. Karbon WTP ya. Ya nggak standar, cuman mesinnya aja. Ini udah bore up 183 cc karena menyesuaikan dengan berat di muka. Oke. Nah, untuk lampu belakang nih Pak, kita lanjut Pak. Lampu belakang masih standar, hanya saya ganti mica yang smoke ya. Oke. Ya, ganti. biar temanya menyesuaikan dengan airbrush yang hitam. Jadi kelihatan gelap-gelap ya, gitu ya Pak. Betul. Oke. Lampu standar, lampu belakang standar geng. Cuman ganti bohlam aja, bohlam pen sama bohlam senjanya. Ya. Nah kalau untuk yang ini Pak, ini buat apa nih Pak? Ya, ini masih kaitannya dengan Pokdar. Jadi kami masih, kalau Pokdar itu kita punya kewajiban patroli ya. Setiap kali ada waktu, kesempatan, kita saling bergabung dengan butir itu polisi untuk patroli. Jadi kalau kita patroli, ini ya kita tentunya istilahnya pembiruan wilayah, menunjukkan bahwa keberadaan kita itu di masyarakat ada. Selain itu saya juga memasang sirine juga, memang bukan dianjurkan ya, memang kita paling tidak menyesuaikan dengan butir atau kepolisian. Ada strobonya depan belakang. Saya peragakan juga untuk sirine ya rekan.
Nah, ini Oke. fungsinya adalah untuk supaya keberadaan kita, keberadaan butir atau kepolisian berada di masyarakat. Ya, kalau fungsinya jangan disalahgunakan. Ini hanya untuk patroli. Nah, Fatwa. jadi tidak dipergunakan untuk sehari-hari. Oke Pak. Nah, karena itu adalah larangan, tidak boleh. Ada larangannya. Ada aturannya. Jadi untuk lampu-lampu gini ada aturannya, yang biru, yang kuning, yang merah itu ada aturannya. Kalau kita kan membackup kepolisian, jadi kita sesuaikan dan kita pergunakan sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Nah untuk bagian kiri filter mesin juga di WTP ya Pak, full ya? WTV full. Karbon WTP full. Bodi kasar ya. Pelek belakang standar, Pelindung semuanya mesin. standar. Oke. Terus bordes tadi ya, geng sudah disebutin tadi ya, pakai black diamond. Nah untuk ya Pak, jalur belakang Pak, pakai black diamond juga ya? Pakai black diamond juga. Dan baut-baut juga udah pakai Pro Bolt ya. Oke. Lanjut ke sini nih Pak. Apa tuh? Ini bulatan apa nih Pak? Oh ya, dikirain kalau kelihatan dari muka seperti lampu ya. Ini sebetulnya variasi aksesoris. Ya. Nah, kebetulan saya gemar musik. Jadi motor ini saya lengkapi dengan musik yang alatnya itu ada di dalam sini. Ada jalan. Nah, ini adalah ampli kecil. Hah? Nah, ini fungsinya untuk menghidupkan, mematikan pakai ini. Ini sudah Bluetooth, langsungnya ada Bluetooth. Oh, connecting Nah, Bluetooth. Bluetooth ya. Oke. Kita tinggal masukkan ke aki. Ini ada aki tambahan sendiri. Kenapa saya tambah aki ini 20 ampere? Ini untuk membackup musik sama sirine dan juga untuk alat komunikasi saya nih. Karena kalau saya tidak pakai tambahan ini pasti akan tekor, karena ini cuma 5 ampere bawaannya ya. Sedangkan untuk komunikasi minimal 10 ampere. Oke. Nah, untuk fungsi ini ya, ini saya coba nyalakan ya. Ya, coba Pak, kita mau dengar. Nah, kita fungsikan di sini. Kita Bluetooth. Langsung ya, connect to Android ya. Ya, kita di jalan masih bisa diinput dengan musik. Nah, tinggal Wah, iya benar Pak. pilih. Johnny juga ya Pak? Iya, Ini merek apa Pak? itu Tata merah. Kebetulan kita beli. Iya Pak. Nah, kebetulan kita beli adalah apa namanya? Kita beli, kita rangkai dan kita sesuaikan. Jadi ini bukan beli jadi ya. Kita Iya. beli boxnya sendiri, beli speakernya Sendiri. kita rangkai, terus ininya sendiri. Jadi kita rangkai, akhirnya kita jadi sesuai dengan keinginan kita. Oke. Gitu, seperti Untuk itu. speaker ini di angka berapa Pak? Speaker murah sekitar 150. Untuk nggak untuk Ya. semua pemasangan semua biar pemasangan. jadi Kebetulan saya hobi elektronik, karena orang amatir pasti elektronik pasti hobi ya. Untuk pemasangan seperti ini, ampli kecil ini sekitar 150, ya speakernya 150, 300. 300 ya, 300 tinggal setting sendiri udah. Oh, jadi Kalau Bapak ya. untuk aki ini sekitar 800.000. Ini aki UPS, Oke. Udah semua ya Pak ya. Kita review ya Pak ya. Bagian. Nah, oh ya satu lagi. Tadi Bapak bilang ini motor sudah di-upgrade ke 183. 180 cc, geng. Di Kalau untuk daleman saya percayakan kepada TDR. TDR. Semua dalamannya itu pakai TDR, blok mesin segala macam tuh semua pakai TDR. Ya. Oke, itu Bapak waktu tur up gitu habis berapa Pak? Sampai 3 jutaan lah. 3 juta ya. 3 jutaan. Jadi lebih akut lagi nih, Pak. Ya, tarikannya makanya saya sesuaikan dengan tarikannya, kita pakai gas spontan. Jadi motor ini pada tarikan awal ya cepat, bisa manuvernya itu cepat sekali. Cuman nanti pada tarikan atas sama. Tujuan kenapa saya buat up itu bukan kenapa-napa, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ngebut. Jadi karena saya gemar touring juga dengan tim-tim Max Style, akhirnya saya harus menyesuaikan. Kalau untuk menyalip supaya tidak ketinggalan, makanya saya pakai gas spontan dan juga kurang tadi. Dinaikin ya, jadi 183 cc. Ya. Oke. Itu sekitar 3 jutaan, geng. Betul. Ya kan? Aman tuh Pak sampai sekarang. Alhamdulillah
motor ini udah melalang buana mulai dari Puncak, Anyar, Carita, mana lagi ya? Sama teman-teman Maxstyle, ya, SCC betul. Nah, sudah sampai mana-mana. Jadi Aman. sudah teruji. Teruji Dan ya. satu terujinya bukan karena mesin, karena ini apa namanya modifikatornya juga ada. Oke, Ya, modifikator. dibagi ya Pak. Kalau untuk total semua, Bapak Betul. hafal? Nggak hafal ya, karena banyak gonta-ganti ya. Ya, Oke, juga nanti kita beberapa. jelasin ke deskripsinya aja ya. Iya. Kira-kira Habisnya ini berapa? total habis berapa? Gua rasa sih 40 bisa lah ya. Iya. Lebih lah ya. Sok ya. Gitu. Oke, thank you Pak Eko. Sama-sama. Ya, sukses selalu. Oke, gengs. Sekian review dari kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan aktifin tuh loncengnya biar kalau ada pemberitahuan terbaru, update-update terbaru dari kita, itu kalian semua bisa tahu ya gitu lah. Dan jangan lupa ya kalau misalkan ada yang mau di review motornya, tulis di komen bawah ya gitu ya. Oke, cek.